sahabat Ngopi Cantik, selamat datang kembali di episode Ngopi Cantik, ngobrol penuh inspirasi, canda, dan berbagai. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali menonton channel ini, selamat datang ya. Kenali nama Nadia. Dan tentunya hari ini aku tidak sendirian. Aku ditemani bintang tamu spesial yang berbagi ceritanya. Halo Ibu Nani. Halo Nat, halo teman-teman semua. Terima kasih ya Ibu sudah mampir ke sini untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke, sama-sama Nat. Saya sekali loh bisa diundang pada episode kali ini. Oke Bu. Cek. Di sini kita membahas tentang judulnya dulu ada katanya tuh The Survival Guide atau kuliah sambil kerja, Ibu. Nah, gimana sih Bu rasanya kan Ibu ini sebagai mahasiswa, sekaligus juga sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga ya, mengurus anak, sekaligus mengurus suami gitu ya. Pertanyaannya tuh gimana sih Bu, Ibu rasanya menjalani peran ganda ini di tengah tuntutan hari ini sibuk tuh, dari dirinya sendiri. Wow, pertanyaan pembukanya cukup bikin refleksi ya. Sejauh ini kalau ditanya gimana rasanya, rasanya itu ya sampai sejauh ini sih disyukuri aja ya. Sekalipun itu tantangannya itu sangat luar biasa gitu ya. Harus mempertahankan kesehatan mental kita harus menjalani berbagai peran ya, tentang saya sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, dan bekerja juga. Iya betul. Tapi serius ya Bu, banyak banget yang tanya ke saya. Apalagi teman-teman kampus saya juga yang kuliah sambil bekerja ini gitu ya. Ada tuh saya itu ingat banget pertanyaannya. Kata teman saya tuh, bisa tidak sih kita menjalankan kehidupan ini tuh sukses di kedua-duanya. Di pekerjaan sukses maupun di kuliah juga sukses. Tapi tanpa jatuh sakit gitu Bu. Menurut Ibu sendiri, apakah ada trik yang maju nih untuk kita bisa terapkan di kehidupan kita nih sebagai anak karyawan? Poin pertama yang harus kita pahami sebelum kita menginjak ke teknis selanjutnya, kuliah sambil kerja itu bukan lagi lari sprint ya, tapi udah maraton. Kita nggak bisa berhenti, ada berhenti dulu, ada tidak, kita harus maraton terus menerus. Dan kita itu sangat butuh yang namanya support system. Oh betul, saya setuju sekali dengan pendapat ini. Tapi kadang tuh kita salah kaprah nih. Maksudnya dari support system itu bagaimana? Seperti apa? Apakah kita harus mempunyai orang yang selalu menemani kita saat belajar atau bagaimana? Yang namanya support system itu tidak selalu harus gitu ya. Intinya itu kita butuh baterai tambahan. Misalnya teman kampus ada yang bersedia berbagi catatan, atau kita harus lembur, atau lingkungan kantor yang mendukung pendidikan kita. Jadi misalkan nih, kita kan ada deadline di kampus deadline tugas. Nah, terus kita kan bisa izin juga tuh ke tempat kerja nanti ya. Jadi ada dukungan kerja itu, dukungan untuk pendidikan kita. Dengan adanya kelonggaran mungkin ya yang diberikan sama perusahaan, oke, boleh deh untuk kali ini izin, misalkan bisa pulang lebih awal karena kita akan kuliah atau mau tugas itu sih. Benar banget sih Bu. Karena kan kalau mental kita sudah lelah duluan nih, mau sehebat apapun kita ngatur waktu, pasti kan kita juga ada gitu rasa yang pengen ketika kita ingin lah tengah jalan sampai biar jadi mungkin poin utamanya adalah yang dari mental dulu ya Bu ya. Iya, persis. Karena tanpa dorongan mental yang kuat, kita akan mudah merasa satu ketika ada deadline pekerjaan sama deadline tugas kuliah itu di waktu yang bersamaan gitu. Mungkin kita nanti tuh jadi sulit, ini tuh harus yang dikerjain yang mana dulu sih, sementara kita itu dua-duanya penting gitu ya. Enak Ya, terima kasih Bu. sama-sama. Halo sobat survival, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya dengan saya Helen, ditemani dengan narasumber kami yaitu Sarah.
Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang paling penting, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, sekarang ini kan saya itu memang bekerja di suatu pabrik ya. Dan selain itu, sana juga memang sedang menjalani kuliah. Jadi ini cocok banget untuk kita tanya-tanya tentang bagaimana nih Sarah manajemen waktunya di saat bekerja dan kuliah. Oke, Sarah. Jadi, aku sering banget nih dengar orang-orang kuliah dan kerja tentunya kamu tuh harus pinter-pinter bagi waktu gitu ya, nanti gak ketinggalan deadline tugas kuliah dan masih bisa kerja gitu. Itu gimana sih sebenarnya caranya yang paling betulnya kayak gimana? Sebenarnya ada hal tekniknya, dia namanya taking time blocking. Jadi kita tuh kayak apa ya, mesen waktu gitu deh. Mesen waktu tuh kayak gimana ya, Jun? Jadi misalkan kalau misalkan kita kan kerja dari jam sekian sampai jam sekian ya. Nah jadi misalkan kita kerja dari jam 5 pagi sampai jam malam. Nah dari jam 5 sampai jam 9 malamnya itu kita tuh waktunya khusus untuk mengerjakan tugas atau belajar. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 itu waktu yang khusus, jadi nggak boleh diganggu sama apapun, nggak boleh diganggu sama media sosial atau diganggu sama apa ya pokoknya gitu. Jadi khusus waktu khusus gitu lah. Lah itu juga mungkin kan teman-teman kita ada juga yang pulang kerja itu sampai jam 6, sedangkan kita mulai ke setengah 4 atau 5. Nah itu sendiri gimana caranya biar efektif. Jadi selain itu juga gimana caranya biar ada waktu untuk benar-benar tugas itu dikerjain gitu. Jadi gak yang benar-benar beres kerja, pulang, kuliah, pulang. Tugasnya kan biasanya kita suka lupa gitu. Karena kan kita pulang kuliah ada jam setengah 10. Itu gimana cara motivasinya mungkin buat teman kita yang sama kuliah? Sebenarnya kalau untuk itu sih kita harus bikin batasan yang jelas ya antara urusan kerjaan sama kampus tuh. Jadi jangan sampai kita apa ya menunda-nunda kerjaan, menunda-nunda tugas kuliah tuh. Jadi kita ngerjain tugas kuliah tuh SKS sistem 1 jam gitu tempat kerja buru-buru gitu ngerjainnya kan nggak akan mudah juga ya. Jadi ya itu tadi time waktu itu tantangannya lebih ke apa sih namanya tuh manajemen di waktu diri kita sendirinya. Mungkin kita harus konsisten waktunya. Jika setianya untuk kali ini kita akan lanjut ketemu. Terima kasih Sarah. Dengan saya host lagi Handayani dan dengan narasumber kita Audia Wardai. Oke. Saya perhatikan kadang saking disiplинnya kita mau buka istilah saya kering untuk teman-teman saya yang belum kerja. Tapi wajahnya kalau senang keuangan itu lebih dong cara mau jadi itu tuh biasanya bidangnya jangan burnout. Jadi di jalan burnout tuh kita tuh gak kita nih manage teman kita kita kayak gimana, terus kayak misalkan pulang kerja itu sebenarnya manajemennya itu sampai kemana sih manajemennya itu supaya kita kayak gimana sih gitu kok. Berarti tidak masalah ya kalau hal ini udah memberikan tahu dan berang beristirahat. Enggak, itu justru harus banget tinggal aku. Tapi kan dia orang beda-beda ya istirahatnya. Ada yang misalkan hal yang pasel, ada yang sampai makanannya, ada itu juga kasus. Itu sehat ya, ada yang belum serang udara, ada yang tidur, pokoknya apapun itu ada indikator kalian keluar. Nah ini soal pilar yang jauh dari kalian. Kita kan bekerja untuk dapat penghasilan. Lalu kenapa kita tetap harus belajar dan kreasi ya lagi? Nah, seperti itu tantangannya nah. Jadi kita tuh banyak mahasiswa adanya kerja tiba yang misalkan udah punya penghasilan sendiri, jadi lebih konsultan nih kayak mana yang maksudnya tuh bagi bekerja boleh banget gitu. Kuncinya sih ada dari waktu, masih ada mental, kesehatan finansial, terus ada juga yang apa tujuan kita tuh sebenarnya apa sih buat kerja. Nah dari contoh itu sebenarnya apa tujuannya dari kita pulang kerja, langsung kuliah, langsung kita ada tugas-tugas itu sebenarnya tujuannya apa? Terima kasih untuk narasumber kita, Awas Dokter lagi, dan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Nur Bisa Sarah sebagai penanggung jawab ya ini.
Jangan lupa cek konten kita di Instagram atau di TikTok ya. Sampai jumpa di pembicaraan di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap puas, dan punya impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.